Ya, selamat malam kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian. Berjumpa kembali pada malam hari ini di acara Dhamma Sakaca Online pada hari Senin, tanggal 9 Februari tahun 2026. Acara Dhamma Sakaca Online ini telah rutin diadakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, di mana pada tahun 2026 ini sudah memasuki season ke-7, episode ke-9, di mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama berlatih meditasi. Nanti latihan meditasi pada malam hari ini akan dibimbing secara langsung oleh Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Ya, tanpa berpanjang kali lebar lagi, tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bante, saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Silakan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangko Sangkang Namami. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Mailani. Kepada Miss Mailani, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab Appamadawaga Syair 23 beserta artinya. Te Yinno Sa Tatika Nicang Dalha Parakama Pusanti Di Ra Nipa Nang Yoga Kemang Anutarang Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat, dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai kebebasan mutlak. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Miss Mailani yang sudah membacakan ayat suci Dhammapada. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal acara, pada hari ini, pada malam yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan berlatih meditasi yang langsung akan dibimbing oleh Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Ya, sebelum kita langsung masuk ke acara meditasi yang nanti akan langsung diambil alih oleh Bante, izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Ya, yang tentunya saya
Yakin sekali Ibu Bapak yang bergabung pada Zoom malam ini ataupun juga yang bergabung melalui channel YouTube. Ya, acara ini selain kami siarkan melalui Zoom meeting, kami juga siarkan secara live melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Nah, ini adalah profil beliau, Bante Dhamma Wicayo Mahatera. Penabisan beliau di Wat Bowo Ranives Wihara, di Wat Bowon, Bangkok, Thailand, pada tanggal 9 Maret tahun 1979 pukul 17.41 dengan Upajaya Somdet Pranyana Samwara atau Sudawano. Selaku Kamawaca Carya adalah Pradamadilok dan Anusawana-Carya Pradepkavi. Bante Dhamma Wicayo ini adalah sebagai perintis sekaligus juga founder Dhamma Televisi analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan pemancar televisi yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur. Yang bulan Januari kemarin baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 ya. Jadi Dhamma Televisi ini sudah mengudara selama 30 tahun. Kemudian di antaranya Malang Raya, Kediri, dan juga Madiun. Nah, untuk informasi lebih lengkap bisa mengunjungi website Dhamma TV yaitu www.dhamaweb.tv dan juga YouTube Dhamma Televisi. Nah, demikianlah profil singkat mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Ya, tanpa berpanjang kali lebar lagi, buang-buang waktu lagi. Saya persilahkan dengan hormat, dengan kerendahan hati, Bante Dhamma Wicayo Mahatera untuk berkenan membimbing sesi meditasi pada malam hari ini. Saya persilahkan Bante Dhamma Wicayo Mahatera. Ya, Silakan terima Bante. kasih waktunya yang diberikan pada kami. Mari kita sebelum kita meditasi, kita harus mengagungkan guru junjungan kita. Karena apapun ajaran-ajaran Buddha Dhamma itu, semuanya bersumber dari Buddha Gautama yang telah mencapai penangan sempurna. Apapun yang diajarkan, itulah yang kita hormatin dengan melaksanakan. Mari kita beranjali mengagungkan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Malam hari yang indah ini, kita berusaha untuk menciptakan keindahan di dalam batin dan pikiran kita bersama. Karena kita tahu, siapapun yang tadinya begitu sibuk, pagi, siang, sore, dan saat ini, kesibukan itu masih kita genggam dalam batin dan pikiran kita bersama. Maka Sang Buddha meminta kita, marilah kita lepaskan apapun beban tadi yang telah kita alamin. Sesungguhnya itu bukan beban, tetapi kebiasaan kita masih terikat dengan memori-memori yang telah kita alamin itu. Maka dengan demikian inilah kita belajar meditasi untuk memahami bagaimana yang dikatakan pikiran itu selalu di tengah-tengah dari waktu yang lampau maupun waktu yang akan datang. Bukan yang akan datang, bukan yang lampau, tetapi di tengah-tengah dualisme itu. Disinilah yang dikatakan belajar untuk memahami dengan sebaik-baiknya itu sangat-sangat penting. Demikian juga kita sudah sering mengalami lahir dan mati berulang-ulang tak terhitung banyaknya. Tetapi kita juga sangat lupa dan tidak pernah mempelajari kenyataan demi kenyataan yang alamin oleh mereka semuanya.
Mungkin kita lihat kakek, nenek kita, orang tua kita, atau mungkin teman-teman di sekitar kita, ternyata semuanya memiliki kondisi yang sama. Demikian juga kita belajar, membaca, mendengarkan dari YouTube maupun berita-berita yang lain, ternyata semuanya itu kita paham bahwa kita semua itu hanya mencari kekayaan duniawi ini demi untuk mendapatkan kebahagiaan secara materi. Ternyata orang yang terkaya di dunia ini seperti Elon Musk, dikatakan dia memiliki harta kekayaan 14.378 triliun rupiah. Tetapi dia mengatakan, aku masih belum bahagia. Belum menemukan kebahagiaan itu. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Ternyata semuanya sama. Banyak umat-umat kita yang kaya raya di Jakarta juga demikian. Mereka cerita dengan apa adanya. Bahwa kehidupan beliau itu sungguh-sungguh berusaha mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk masalah di dunia ini. Karena dia punya perusahaan begitu banyak, mungkin ada sekitar 50, 60, atau bahkan 100. Jadi bisa dikatakan, pagi jam 6 bangun untuk keluar ke kantor. Dari sana kita mempelajari, mengumpulkan data-data, melihat apa kelemahannya, dan apa kekurangan, dan apa yang harus dikembangkan. Mereka rapat sebentar, dan jadilah satu. Kedua, ke kantor yang lainnya, ke kantor yang lain, terus demikian berulang-ulang sampai jam 12 baru selesai. Pulang ke rumah. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan mereka yang mencari harta karun itu menggunakan waktu 18 jam untuk mengembangkan kekayaan materinya mereka. Tetapi sesungguhnya mereka juga demikian. Termasuk Elon Musk. Kalau dia tidak memandai melakukan meditasi, siapa saja sama. Karena dia hanya berusaha menggunakan waktu, tenaga, pikirannya untuk memperhatikan masalah demi masalah yang mereka hadapi setiap saat. Di sana dia berfokus ke dalam hal-hal itu, mungkin masalah pabriknya, masalah kantornya, masalah anak buahnya, masalah keuangannya, masalah begitu banyak, ada yang untung, ada yang rugi, begitulah terus-menerus itu yang difokuskan terus-menerus. Jadi masalah demi masalah kita masuk kecemplung di dalam masalah itu sehingga ketenangan tidak diperoleh. Maka dari itu kalau kita seorang kaya secara duniawi ini perlu diingat. Sang Buddha mengajak kita manfaatkan sesaat demi sesaat yang bisa kita gunakan untuk bermeditasi. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu memang bagus untuk kekayaan duniawi ini. Tapi alangkah baiknya, ingat, kekayaan batin itu juga perlu bekerja. Tapi kita lupa untuk bekerja untuk memperkaya batin kita. Maka dengan demikian, alangkah indahnya. Mulai saat ini kita memanage sedemikian rupa, coba latih di stopwatch kita. Ketika kita bekerja, di sana stopwatchnya 55 menit. Oke, ketika 55 menit sesudah tring, nah saat itulah kita setel 5 menit kita meditasi. Nah, kita sibuk 55 menit, 5 menit kita berusaha untuk menenangkan pikiran. Demikian juga ketika kita dari rumah dalam perjalanan ke kantor, jangan lupa manfaatkan untuk membangkitkan energi positif dengan mengucapkan Putho, Putho, Putho terus-menerus. Dengan sistem seperti ini, kita akan bisa memahami bahwa waktu apakah itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, kita gunakan sebaik-baiknya.
Dengan cara seperti inilah, setiap saat dimanapun kita memiliki kesempatan, alangkah indahnya kita gunakan untuk membangkitkan kata-kata Putho, 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 atau sadar damai berulang-ulang. Dengan sistem inilah yang dikatakan kita sambil mencari kekayaan materi, kita juga bekerja, berusaha terus-menerus membangkitkan energi pikiran ini selalu terarah, memusat dengan Putho. Otomatis itulah yang dikatakan meditasi bisa dijalankan sedikit demi sedikit, tetapi continue, tetap dijalankan tiap hari. Waktu bekerja 5 menit, waktu kita juga jaga toko, ada kesempatan, duduklah yang santai, hanya perhatikan nafas kita, tarik nafas put, keluar nafas juga do. Terus menerus seperti ini. Inilah yang dikatakan manusia yang menjalankan seperti ini, dia pasti menunjukkan dia pandai menggunakan waktu-waktu yang senggang itu, bagaimana cara mengarahkan pikiran untuk menemukan kekayaan batinnya, sehingga pikiran memiliki energi yang sangat positif, sehingga itu akan memancing fokus dengan positif, otomatis yang gelisah, bingung, takut, cemas, yang membuat kita menderita tidak akan muncul di waktu kita membangkitkan Putho saat itu. Karena Sang Buddha katakan, di mana munculnya pikiran positif, di situ tidak ada yang negatif. Tetapi sebaliknya, kalau kita lupa membangkitkan yang positif ini, hanya bekerja, akhirnya apa? Wah, pikiran ada masalah ini, ada masalah itu, ada masalah di sana, ada masalah keuangan. Pikiran kita rambiang ke sana semua, akhirnya kita tidak mendapatkan ketenangan. Disitulah yang dikatakan Elon Musk tidak berbahagia karena dia masih belum tahu memanage cara berpikir untuk bisa menimbulkan teknik dengan samadhi yang diajarkan Sang Buddha. Itu ada usaha yang benar. Usaha menyediakan waktu 5 menit untuk mengarahkan pikiran dengan Putho, fokus dengan Putho. 5 menit ini ya lumayan, kita bisa tenang 5 menit. Masalah saat itu seolah-olah tidak ada. Apalagi kita dalam perjalanan dari office yang pertama menuju office yang kedua, yaitu dijalankan. Apakah itu juga 20 menit, 10 menit? No problem. Ucapkan Putho, Putho, Putho selama perjalanan itu. Dengan sistem seperti inilah yang dikatakan bahwa meditasi dengan duniawi itu bisa kerjasama, asal kita pandai memanage, menggunakan dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dengan sistem seperti ini, tidak ada yang dikatakan, umat Buddha itu yang kaya raya, dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Dia tidak mendapatkan ketenangan karena tidak tahu cara menggunakan waktunya, memanfaatkan arah pikirannya, membangkitkan energi positifnya. Dia tidak tahu. Itulah yang menyebabkan mereka tidak menemukan kebahagiaan di dalam batin dan pikirannya. Mengapa demikian? Karena Sang Buddha kan sudah jelas mengatakan, nati santi para mengsukang. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi di dalam kedamaian batin kita masing-masing. Itulah yang perlu kita pikirkan, bahwa sesungguhnya kita bekerja ke dunia mencari kebahagiaan secara materi, tetapi kalau kita tidak mendapatkan kedamaian, bingung, gelisah, takut, cemas, itulah keliru di dalam menggunakan kehidupan ini. Hanya fokus ke materi, kekayaan, ke rumah tangga, ke pabrik kita. Akhirnya pikiran tidak pernah tenang. Itu namanya kaya duniawi tapi miskin di dalam batin kita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, marilah kita bersama-sama mulai saat ini berjuang untuk menciptakan kondisi yang lain dari yang lain. Bahwa sesungguhnya semua makhluk ingin mendapatkan bahagia di dunia ini. Bahagia pula di alam selanjutnya. Maka dengan demikian inilah ketika kita bekerja ke duniawi ini,
kita akan bahagia secara materi. Tapi ingat, bila mana kita lupa untuk mengembangkan spiritual kita miskin di dalam batin kita. Ketika batin kita miskin, kita bekerja begitu ulet, begitu luar biasa hebat, dikatakan orang kaya, tapi pikiran kita miskin, itu sayang sekali. Pikiran ini akan masuk di alam-alam yang penuh dengan kemiskinan, yang sering kacau, jengkel, mangkel, mungkin ada yang curang, ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan, itu muncul saat itu. Dia langsung masuk di alam yang tidak menyenangkan. Itulah kita harus hati-hati dengan memahami bahwa energi positif negatif itu bukan ciptaan siapa-siapa, juga bukan dimonopoli oleh agama manapun juga, tetapi merupakan hukum kewajaran yang berproses secara alami, percaya atau tidak percaya. Gelombang pikirannya jelek, kotor, busuk, langsung ke tempat yang kotor, yang busuk, yang jahat, dan dia menderita sekali. Tetapi siapapun juga yang mungkin tidak ada kekayaan materi, tetapi pikirannya itu jernih, damai, dan selalu bahagia, mereka pun akan menuju ke alam-alam yang kebahagiaan. Maka dari itulah yang dikatakan, baru-baru ini di Amerika ada sekitar 19 biku yang berjalan untuk menemukan, mengharapkan kedamaian di dunia ini. Itulah yang kasih contoh yang jelas. Mereka, masyarakat sana senang dan gembira, tidak pernah ada yang mengadakan seperti itu. Maka dari itu ketika mereka yang memimpin jalan ini, ternyata dia juga mengorbankan. Masing-masing biku punya kewajiban. Dia mungkin ada yang jadi ketua wihara, ada yang sekretaris yang di wihara, ada yang bagian wakil wihara, ada yang bagian ini di wihara-wihara mereka masing-masing. Mereka lepaskan semua masalah itu dan ikut berjalan. Katakanlah 1 jam bisa berjalan sampai 6 kilo. Setiap hari dia bisa berjalan 15 jam, 90 kilo. Tetapi ingat, setiap jalan itu batinnya selalu mengucapkan putho, putho terus demikian. Ini tidak ada yang mempengaruhi pikiran, mengacaukan. Kalau di wihara, wah sebentar ada masalah ini, sebentar ada tamu, sebentar ada telepon, sebentar ada undangan, sebentar ada begini dan begitu. Banyak masalah yang masih tetap dihadapi oleh biku itu ketika mereka di wihara. Tetapi ketika dia melepaskan semua beban dan mencari kedamaian secara pribadi dan mengajak semuanya, ayo bareng-bareng kita bersama-sama menemukan kedamaian itu. Maka dengan demikian nanti kalau seandainya ada kelompok biku tertentu, mungkin dari Thailand, berangkat ke Indonesia menuju ke Borobudur, bolehlah kita ikut. Mungkin juga ada bisa diadakan. Berapa orang atau para biku dari Jakarta menuju ke Borobudur. Demikian juga ada yang dari Banyuwangi menuju ke Borobudur. Dengan demikian itu biku-biku menggerakkan semua umat-umat yang memahami bahwa aku ada kesempatan untuk melepaskan beban, untuk melatih bebas dari semua masalah, membangkitkan energi positif setiap saat, hanya mengucapkan putho, putho, putho. Damai dalam batin kita karena ada energi positif, itulah sumber bahagia kita. Memahami seperti ini, marilah kita bersama-sama mulai saat ini dan seterusnya. Pahamilah bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha itu sangat-sangat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Yang penting tergantung usaha kita, arah pikiran kita, fokus kita. Kalau arah pikiran salah, usaha salah, otomatis ini membuat amburadul di dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Itu sangat disayangkan. Maka dari itu, mulai sekarang kita bersama-sama berjuang untuk mencari dan menemukan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Maka ayo kita duduk, rileks dan santai di dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada pikiran kita masing-masing.
Karena pikiran inilah yang menciptakan tenang atau kacau, suka atau duka, benar atau salah, terang atau gelap. Semuanya ada di dalam batin dan pikiran kita masing-masing. Maka dengan demikian, siapapun juga yang berani mengarahkan pikiran, aku ingin yang terang, aku ingin yang benar, aku ingin yang damai. Itulah kita arahkan pikiran kita dengan sukacita. Tapi keinginan ini bukan berdasarkan nafsu ingin, tetapi berusaha untuk menemukan damai itu. Tetapi ketika kedamaian tidak didapat, jangan benci, jangan menggerutu, jangan menyalahkan ke dalam diri kita. Kenapa aku nggak dapat damai? Kenapa aku mau damai kok nggak dapat damai? Itu berarti kita ada keinginan menemukan, mendapatkan kedamaian itu, akhirnya itu jadi musuh. Maka Sang Buddha katakan keinginan akan menjadi penyebab kita tidak bahagia. Maka dari itu kita meminta, ayolah kita sekarang belajar untuk menerima apa adanya dan selalu tersenyum. Iya, kita menyatakan memang pikiranku tidak pernah tenang. Tetapi aku hanya berusaha bagaimana mengarahkan pikiran ini selalu menyadari nafas terus-menerus untuk menemukan bisakah itu fokus. Fokus dengan nafas, tetapi perlu diingat juga semua tergantung kebiasaan demi kebiasaan kita pribadi masing-masing. Kalau pikiran ini sudah terbiasa mikirin rumah tangga, mikirin keluarga, mikirin pekerjaan, mikirin perusahaan, mikirin keuangan, itu pasti muncul ke sini, ke sana, ke situ, tidak pernah berhenti. Karena itulah yang dikatakan kebiasaan demi kebiasaan akan mewujudkan munculnya berbagai macam pikiran dalam pikiran kita sendiri, kita tetap tersenyum. Kita percaya apa yang Sang Buddha katakan memang benar. Pikiran kita itu gesit, lincah, liar, sulit dikendalikan. Tetapi kita terima apa adanya dan tetap merasa senang dan gembira. Kita tahu pikiran kita belum tenang. Dan jangan menuntut supaya dia tenang. Tetapi usahakanlah, usaha arah pikiran kita hanya mendeteksi nafas kita secara rileks dan santai dengan penuh sukacita. Itulah yang menuntun kita rasa senang, gembira, menerima kenyataan, tidak memberontak di dalam pikiran kita. Di sanalah fokus ketenangan akan bisa kita peroleh dengan sangat-sangat menyenangkan. Karena kegembiraan, senang, menerima kenyataan, tidak pernah bermusuhan, tidak pernah aku mau ingin tenang, aku ingin damai. Tetapi kenyataannya sulit kita dapatkan sehingga kekecewaan, kejengkelan akan muncul. Tetapi ketika bisa terima kenyataan itu, kita tetap tersenyum, walaupun pikiran lari sini, lari sana, lari situ. Tidak menjadi masalah. Yang penting cobalah. Kembali lagi ke nafas. Perhatikan dengan sukacita. Deteksi nafas kita dengan senang hati. Sambil kita mengucapkan. Tarik nafas put. Keluar nafas to. Tarik nafas put. Keluar nafas to. Tarik nafas put. Keluar nafas to. Putho. Memiliki sinar yang sangat cemerlang. Munculkan sinar yang terang itu di dalam batin dan pikiran kita yang penuh kesejukan, kecemerlangan, kedamaian, dan kebahagiaan luar biasa. Mari kita temukan di dalam sinar yang terang benderang itu. Meditasi kita mulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Mari kita bersama-sama melatih mengosongkan dari semua masalah apapun juga. Batin kita seolah-olah menyatu dengan ruang angkasa yang kosong. Dengan mengsugesti kosong, kosong, kosong. Tapi tetap sadar, menyadarin di dalam kekosongan itu. Mari kita ucapkan dalam batin kita. Membayangkan semua kosong, tidak ada masalah dalam pikiran kita. Pikiran kita kosong dari semua permasalahan. Menyatu di alam jagat raya ini. Sadar di sana. Seolah-olah batin dan alam semesta menjadi satu kesatuan. Meditasi mulai.
Sabhe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Aduh. Ya, terima kasih Bante atas latihan meditasinya bersama tadi yang sudah kita jalani bersama barusan. Kita latihan meditasi bersama-sama. Nah, sekarang setelah sesi meditasi bersama, kita langsung lanjutkan dengan tanya jawab atau mungkin ada cerita sharing apa yang sudah tadi dialami, dirasakan selama sesi meditasi tadi. Ya, untuk pembukaan saya persilakan kepada Ibu Bapak yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ini. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante. Mungkin jika tidak bertanya juga mungkin apa namanya sharing apa sih yang tadi dialami selama sesi meditasi tadi. Ya kurang lebih sekitar tadi 30 menit 40 menit kita bermeditasi. Atau mungkin juga ada yang ingin ditanyakan mengenai hal-hal di luar meditasi juga dipersilahkan. Ya, dan juga begitu juga dengan ibu bapak yang bergabung melalui channel YouTube Dhamma Metta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Bagi yang ingin bertanya atau sharing-sharing kepada Bante Dhamma Wicayo, kami persilakan bisa tulis pertanyaannya atau sharingnya atau pendapatnya di kolom komentar, kolom chat. Nanti akan kami bantu untuk ditanyakan kepada Bante Dhamma Wicayo. Ya, saya persilahkan. Belum ada ya. Kalau belum ada Bante, izin saya bertanya Bante, ini ada pertanyaan titipan. Silakan. Bante, apakah meditasi itu bermanfaat Bante untuk orang yang susah tidur dan juga orang yang overthinking Bante? Jadi ada pertanyaan apakah meditasi itu bermanfaat bagi orang yang susah tidur atau mungkin istilahnya itu insomnia dan juga bagi mereka yang overthinking. Silahkan Bante. Ya, itu sangat tepat. Jadi memang meditasi itu sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk bagi mereka yang terlalu banyak berpikir. Karena meditasi itu melatih untuk membiasakan supaya kita bisa tenang, tidak berpikir. Demikian juga manusia yang sulit tidur itu karena dia tidak siap untuk bisa terlelap karena masih memikirkan masalah demi masalah yang mereka miliki. Maka dari itulah ketika kita punya tekad meditasi sebelum tidur dan sesudah itu kita rileks santai untuk mengikuti meditasi yang kita telah lakukan itu, langsung lepaskanlah, sudah tidak usah mikir yang lain karena saat ini kita hanya mau tidur, tidak memikirkan yang lainnya. Dengan cara seperti ini juga bisa mempercepat kita bisa terlelap di dalam tidur itu. Tetapi juga perlu, bisa juga ketika kita meditasi itu, pikiran memusat, ternyata orang-orang yang tidak bisa tidur itu mungkin ada gangguan-gangguan dengan energi yang tidak bagus di sekitarnya. Nah, ketika kita memusat itu power kita kuat, otomatis mereka yang tadinya mendekat itu mengganggu kita, akhirnya mereka menjauh, tidak mengganggu lagi, kita bisa tidur dengan nyenyak. Jadi banyak faktor yang sangat bermanfaat untuk meditasi. Bahkan untuk mereka penyakit apapun yang paling berat yang dihadapin, dengan meditasi itu juga bisa menyembuhkan secara jelas dan tegas. Karena sebagai contohnya, guru saya Acan Desarangsi, waktu beliau usia 75 tahun,
dia periksa ke dokter karena paru-parunya ada sesuatu yang nggak enak, ternyata dia terkena penyakit kanker di paru-parunya, dan di rumah sakit itu dikatakan tinggal waktu 2 bulan. Akhirnya kalau tinggal 2 bulan dia harus tunggu di rumah sakit, mati di rumah sakit, dia nggak mau. Aku minta izin keluar saja. Kembali lagi ke wihara di hutan, dia latihan meditasi sampai dia waktu meninggalnya ternyata umur 95 tahun meninggalnya. Jadi dengan demikian ketika dilatih itu otomatis Sang Buddha mengatakan siapapun juga yang mahir melatih pikirannya dengan menggunakan 4 faktor yang ada di dalam dirinya dengan 1 canda, senang, gembira, dan penuh kebahagiaan. Wirya berulang-ulang, canda, senang, dan bahagia itu dimunculkan berulang-ulang. Lalu dengan kekuatan pikiran selalu senang, gembira, dan bahagia itu, di sanalah yang dikatakan, tanpa kita sadari kita menciptakan hormon-hormon yang menyehatkan tubuh kita. Jadi penyakit-penyakit itu ada hormon-hormon yang menyehatkan, otomatis dia memperbaiki ke paru-parunya. Akhirnya dengan itulah yang dikatakan pikiran yang selalu memiliki kebijaksanaan terarah ke jurusan yang tepat terus-menerus seperti itu, di sanalah canda, wirya, cita, vimangsa, akhirnya beliau tersembuhkan dari penyakit kanker yang di paru-parunya yang tadi umur 75, otomatis tidak sampai 76 sudah wafat, tetapi akhirnya beliau wafatnya usia 95. Dengan cara inilah yang menunjukkan ya seorang biku bisa mencapai. Tapi juga harus tahu, Titik Puspa juga demikian. Dia pernah penyakit kanker, berobat ke Singapura, ada berita meditasi untuk pengobatan di Jakarta. Dia kembali sudah, lepas semuanya, dia ikut meditasi selama 12 hari. Ternyata setelah dia meditasi dengan sungguh-sungguh serius, ternyata penyakitnya hilang juga. Demikian juga ada umat kita yang di Denpasar, dia juga kena penyakit kanker rahim. Sudah stadium 2B. Akhirnya dia minta izin untuk tidak ngurusin apapun juga selama 40 hari. Dia baca meditasi dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Setelah selesai meditasi 40 hari itu, dia hari ke-41 dia berangkat ke Singapura, diperiksa, semuanya kankernya itu hilang dan bersih, tidak ada penyakit sama sekali. Di sana lain dikatakan kekuatan meditasi itu sudah terbukti dengan jelas. Umat awam biasa mereka bisa tersembuhkan, seorang biku juga bisa tersembuhkan. Demikian juga yang bukan umat Buddha pun mereka juga sembuh dengan latihan meditasi. Jadi sangat besar manfaatnya meditasi. Maka dari itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh bahwa meditasi bermanfaat untuk dunia ini, bermanfaat juga untuk gelombang pikiran kita yang begitu tenang. Nanti kita meninggal, habis di dunia ini, masuk di alam Brahma yang penuh dengan damai dan ketenangan yang luar biasa. Ya, cukup bagus. Silakan siapa yang mau tanya lagi? Berarti walaupun kita ada overthinking, suka mikir yang nggak jelas, Bante. Aduh nanti gimana ini, nanti begini, begini, begini. Ternyata pakai meditasi bisa ya, Bante ya? Ya, overthinking itu kan kita tahu bahwa sesungguhnya itu merupakan arah yang tidak tepat. Banyak yang dipikirkan tapi tidak membawa manfaat. Daripada kita bingung dan stres, alangkah baiknya kita jangan pakai modul yang pertama. Pakailah modul yang kedua. Modul yang pertama kita pakai itu overthinking yang membuat kita gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, stres sendiri. Kita kan menderita. Maka itu kita pakai modul yang kedua, kita membangkitkan, membiasakan arah pikiran selalu positif dengan diisi dengan sadar damai atau Buddho. Buddho sebanyak-banyaknya, pegangan itu kita bangkitkan terus-menerus,
overthinking itu makin lama makin melemah, akhirnya Buddha ini makin lama makin kuat, dia menang, otomatis kita akan mendapatkan lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Di mana munculnya pikiran positif, itulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Apapun yang diajarkan Sang Buddha itu sangat-sangat logika, sesuai dengan kebiasaan demi kebiasaan kita. Kalau kita biasa overthinking, ternyata membuat kita gelisah dan menderita, ngapain kita teruskan? Alangkah indahnya menyadarin, pindahkan pikiran dengan Buddha, supaya kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang kita harapkan. Itulah manfaat yang luar biasa dengan mengikuti cara Sang Buddha yang sangat mahir di dalam tata kelola pikiran, sehingga beliau selalu bahagia, kita pun mengikuti cara beliau, kita pun mendapatkan kebahagiaan itu juga. Oke, silakan lagi yang mau tanya. Iya, terima kasih Bante. Nah, ini ada pertanyaan Bante di kolom chat di Zoom. Ya, walaupun sebenarnya orang yang chat ini ada hadir sih Bante di Zoom ini. Ya, tapi nggak apa-apa Bante. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Heri. Ya, mohon maaf jika apa keliru dalam penyebutan. Dari Bapak Heri Bante. Wandami Bante, saya umat dari Wihara Dhammacakka Kisaran. Bante, saya ingin bertanya, bagaimana sebaiknya menyikapi opini orang lain? Wandami, Bante. Silakan, Bante. Ya, otomatis kita harus memahami, Sang Buddha sudah menjelaskan kepada kita, opini siapapun juga, selama beliau belum mencapai kesucian, kita boleh sekedar untuk lewat saja, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dimasukkan terlalu dalam, karena mereka yang masih opini demi opini itu, yang tidak berdasarkan pikiran yang murni, pasti terkadang ada benarnya, juga ada salahnya. Maka dari itu kita selalu di tengah-tengahnya. Sang Buddha meminta kita lepas, lepas, lepas. Jangan dimasukkan opini yang tidak menyehatkan. Tetapi kalau opini itu memang benar, bagus, baik, ambillah itu sebagai pedoman. Maka dari itu opini itu juga ada dua versi. Ada yang benar dan ada yang salah. Maka dari itu yang salah-salah sudah tidak usah dipikirin. Kita maklumin, ya wis, sama-sama masih melatih diri, sama-sama masih kotor batinnya. Jadi mereka kotor, saya juga kotor, situ juga kotor, otomatis sudahlah. Tidak usah mengotorin batin kita, supaya kita lepas semuanya, kita lebih damai dan lebih bahagia di dalam diri kita, dengan tidak terlalu menentang dengan opini mereka. Terima apa adanya, memang begitulah dunia ini penuh dengan berbagai macam opini yang tidak pernah ada selesainya. Selesaikan dalam pikiran kita untuk menerima dan lepas, tidak usah diikat lagi. Dengan demikian opini itu tidak menjadi beban untuk pikiran kita. Ya, cukup begitu aja. Silakan. Ya, untuk Pak Heri, jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya secara langsung ataupun kembali menuliskan komentarnya di kolom chat. Nanti akan kami bantu untuk bacakan atau pertanyakan juga langsung secara langsung kepada Bante ya. Saya tunggu dari Pak Heri mungkin jika sudah cukup mengerti, terima kasih. Selanjutnya Bante, ini juga masih ada pertanyaan titipan lagi Bante. Bante, bagaimana mengembangkan meta bawana kalau berjumpa lawan yang sudah kita maafkan dan berdamai, tapi dia terus mencari gara-gara, Bante? Bagaimana caranya ini? Tipsnya dari Bante bagaimana, Bante? Silakan, Bante. Ya, itulah sesungguhnya kita harus memahami, kita memang harus melatih diri kita setiap saat, bagaimana cinta kasih itu bisa terwujud dalam pikiran kita. Walaupun yang di luar masih terbakar, ingin memberikan api atau pengotor dalam batin dan pikiran kita, kita harus tahu Sang Buddha meminta kita jaga pikiran dengan bersih, tidak memasukkan sampah,
pengotor yang bisa membakar batin dan pikiran kita, disitulah yang dikatakan kita sudah paham bahwa dia sedang stres, dia sedang kotor. Stres dan kotornya mau dilemparkan, dimasukkan ke dalam batin dan pikiran kita, supaya kita juga sama-sama menderita seperti dia. Maka dengan cara demikian inilah kita tidak terpancing oleh permainan mereka untuk membuat kita menderita. Kita tahu dan kita bisa terima kasihan dia. Dia sedang menderita, kita jangan ditumpuk dengan ikut marah, ikut menyalahkan, ikut membenci mereka. Tetapi bisa menerima kasihan, dan kita diminta juga paham bahwa kebencian, ketakutan, banyak masalah dari mereka itu, kalau itu masuk ke dalam pikiran kita, kita pun ikut jadi masalah. Sang Buddha meminta kita bagaimana kita bisa membebaskan penderitaan, kebencian, ketidaksenangan dalam pikiran kita. Kita cukup mengeluarkan kesadaran kita, cukup sadar dan tahu saja ada kebencian, ada ketakutan yang akan muncul di dalam pikiran kita, tapi kita tidak mengikuti permainan pikiran itu, tetapi kita memperkuat. Only the knower, sekedar tahu saja, tidak mengikuti gelombang permainan pikiran itu. Di sanalah yang dikatakan mengamatin dan tahu, oh itu hanya permainan pikiranku. Kalau aku berdiam di dalam si pengetahui ini, kok aku lebih tenang ya, aku lebih damai ya. Sudahlah, kita lepas yang itu, masuk yang lebih tenang dan lebih damai. Jangan digubris dengan permainan pikiran kita sendiri yang memang mereka juga mau mempermainkan pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita bisa memisahkan di dalam batin kita. Di sana yang dikatakan kita menang di dalam diri kita, tidak mau terjerumus, tidak mau memasukkan sampah itu. Disitulah yang dikatakan orang cerdas seperti ini, ada sampah tidak masuk ke telinga, ketika masuk ke telinga, masuk dalam pikiran kita, bagaimana sampah itu dikelola dengan mengatakan, inilah kesempatan aku melatih sabar. Inilah kesempatan aku untuk mengendalikan pikiranku. Inilah kesempatan aku menggunakan kebijaksanaan bahwa dia sedang stres. Dia ingin mengotorin batinku. Tapi aku bijaksana, sorry, nggak aku terima ya. Biarkanlah mereka sendiri, tetapi kita jaga pikiran kita tetap jernih, tetap damai, dan tetap bahagia. Itulah sesungguhnya teknik yang terbaik memahami bahwa mengurus urusan yang di luar itu begitu kompleks, begitu banyak yang bisa membuat kita stres. Maka itu apapun yang bisa membuat kita stres, bisa kita hentikan, kita stop, tidak memasukkan dalam pikiran kita. Disitulah kebijaksanaan sudah kita jalankan dalam kenyataan hidup seperti ini. Di sanalah kesempatan kita terus-menerus belajar kenyataan, belajar membangkitkan kebijaksanaan. Di sanalah yang dikatakan kita akan mendapatkan manfaat dengan memahami fenomena dhamma yang diajarkan Sang Buddha langsung diterapkan ke dalam diri kita sendiri masing-masing. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, kita akan tahu. Ketika kita mampu menyetop, tidak memasukkan ke dalam telinga, kita sudah menang satu pihak. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam batin dan pikiran kita, disitulah kita kelola sampah ini, bagaimana bisa menimbulkan kita sabar, kita tetap mengharapkan mereka berbahagia dengan cara mereka, tetapi kita tidak membenci. Kita juga mengharapkan bagaimana kebijaksanaan kita untuk bisa mengatasi semua itu, bahwa kita mungkin kehidupan yang lampau juga marah-marah, menjelekkan, memfitnah orang. Sekarang kita sedang berbuah karma buruk. Saat berbuah karma buruk kita ucapkan terima kasih ya, karma buruk telah kamu petik satu. Aku tidak mau menanam karma buruk lagi. Silahkan Anda ambil sendiri karma burukmu. Aku sudah berkurang, karma buruk telah berbuah satu saat itu. Dan dengan cara seperti ini, hukum karma kita pakai dengan kebijaksanaan, otomatis kita akan membuat pikiran kita netral, bisa menerima apa adanya, tetap tersenyum, kebijaksanaan kita gunakan, kesabaran kita manfaatkan, menjaga pikiran kita tetap tenang, dengan selalu masuk dalam kesadaran yang kuat.
tidak dipermainkan oleh permainan pikiran kita, di sanalah yang katakan semua yang kita dengarkan dari ajaran-ajaran Sang Buddha itu diterapkan dalam diri kita, sehingga dengan cara seperti inilah kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka itulah jadi guru, sehingga kita bisa belajar untuk mengatasi cara menggunakan keenam indera kita dengan tepat arah, tepat guna, sehingga kita mendapatkan manfaat. Kesabaran berkembang, kebijaksanaan berkembang, ketenangan tetap bisa kita jaga, dan akhirnya kita mampu mengendalikan pikiran. Dengan situasi seperti itu, adanya suasana seperti itu, disitulah kita belajar kenyataan mereka sebagai guru kita, sehingga kita menjadi muridnya. Aku menemukan pelajaran yang nyata dan aku mampu melaksanakan apa yang Sang Buddha ajarkan. Aku rasakan, aku lebih sabar, aku punya kebijaksanaan, aku memiliki cinta kasih, mengharapkan semuanya makhluk bahagia. Begitu juga dia bahagia dengan cara mereka, kita tidak pernah memarahi mereka, biarkanlah. Dia sudah begitu, kita selalu memaafkan, membersihkan pikiran-pikiran yang kotor. Disitulah yang dikatakan permohonan maaf itu bukan saat kita memaafkan, sudah bersih dalam pikiran kita, setiap saat, dimanapun juga, marilah kita melatih diri selalu memaafkan kesalahan siapapun juga. Ini menunjukkan kepandaian kita mengolah memori kita yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, tidak disimpan, delete dan buang semuanya. Otomatis kita itulah yang dikatakan memaafkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, terhadap siapapun juga, tidak pernah menyimpan. Itulah yang dikatakan kita pandai menggunakan memori kita, yang sampah-sampah tidak pernah kita simpan lagi. Di sanalah kita melatih untuk menata pikiran kita dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaat yang diharapkan oleh Sang Buddha. Kita menjadi murid yang mahir menata pikiran dengan serba bermanfaat setiap saat. Itulah jawaban, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan dimengerti dengan sebaik-baiknya. Thank you. Ya, Ya, terima kasih Bante. Bante masih ada waktu lagi, izin menyampaikan pertanyaan titipan lagi ya Bante. oke, boleh sampai jam 12 malam juga boleh. Aduh, siap Bante, semangat terus Bante. Nah ini ada pertanyaan nyambung pertanyaan yang tadi Bante. Bante, memaafkan yang paling efektif itu bagaimana ya Bante? Ini ada Ya pertanyaan sih, sesungguhnya, bagaimana memaafkan yang paling efektif Bante? ya itulah istilahnya kan, memaafkan paling efektif itu. Jadi kita harus tahu, siapapun juga yang masih memiliki kekotoran batin, pasti banyak kesalahan yang mereka lakukan. Termasuk diri kita masing-masing juga ada kekotoran batin. Maka dari itu, kalau itu ada kotoran masuk, langsung kita sudah kotor, jadi tambah kotor. Maka dari itu tujuan kita bagaimana mensucikan batin dan pikiran kita. Mulai saat ini ya, apapun yang masuk yang akan mengotori batin kita, langsung kita buang. Tidak perlu disimpan di dalam memori kita. Karena apa? Karena sekarang kita dimarahin orang, misalkan difitnah orang, dicaci maki orang. Sesungguhnya 1 detik itu mereka sudah berlalu. Mereka juga 1 detik yang lalu dengan 1 detik yang sekarang berbeda. Karena apa? Karena Sang Buddha katakan, di dalam ilmu pengetahuan bumi kita itu 1 detik itu sudah berubah 30 kilo perputarannya 1 detiknya itu. Demikian juga 1 detik tubuh jasmani kita ini, 37 triliun dari semua sel-sel itu, ternyata ada berapa miliar yang mati saat itu. Jadi ada yang mati berapa miliar, ada pula yang muncul yang baru berapa miliar. Jadi dengan demikian ini sudah berubah semuanya. Tubuh kita, pikiran kita juga begitu cepatnya berubah lagi ke lainnya lagi. Jadi dengan demikian inilah kita akan menyalahkan siapa? Diri kita berubah, yang dia berubah. Yang tadi kita dimarahin sudah saat ini berbeda dengan yang tadi. Jadi dengan memahami seperti inilah yang dikatakan tidak perlu kita menderita gara-gara perubahan yang di dalam diri kita
perubahan dari orang lain, perubahan di dunia ini, perubahan dari semua fenomena itu yang dikatakan perubahan demi perubahan. Ketika kita tidak bisa menerima perubahan itu yang membuat kita menderita. Tetapi kalau kita mengerti dengan apa yang Sang Buddha katakan, perubahan selalu terjadi di alam semesta ini, berubah semuanya. Lalu saya mau menyalahkan dia itu enggak. Dia sudah berubah, bukan yang tadi lagi, orang yang lain lagi, makhluk yang lain lagi. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan makhluk yang mengerti perubahan demi perubahan, dia memahami sudah tidak ada aku di sana. Demikian juga aku juga tidak ada, mereka juga tidak aku. Lalu yang mau disalahkan, yang dimarahin siapa lagi? Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita memaafkan setiap saat, bersihkan konsep yang salah, karena siapapun juga yang bisa marah, jengkel, karena dimarahin orang, dikatakan kasar orang, karena aku dicaci maki, aku dimarahin, aku difitnah. Jadi konsep aku inilah yang menyebabkan kita menderita. Karena kita menentang apa yang Sang Buddha ajarkan. Sang Buddha kan mengajarkan kita semua tidak ada aku. Yang dikatakan aku yang mana? Kita terdiri dari 37 triliun sel ini, yang mana yang dikatakan aku? Tidak ada, semuanya berubah, bergerak begitu cepatnya. Jadi tidak ada aku di sana. Lalu kalau kosong dari aku, bagaimana kita bisa? Aku merasa aku difitnah loh. Aku merasa dicaci maki loh. Aku merasa dijelekan loh. Nah itulah yang dikatakan ketika kita memahami kekosongan, tidak ada aku di dalam diri kita, kita akan bisa mengurangi kemarahan itu dan selalu memaafkan kesalahan siapapun juga dengan melepas, melepas, dan melepas. Tidak ada aku sama sekali dan kita membuang semua memori yang tidak benar, yang mengotorin batin kita dengan cara seperti ini. Kita pandai menggunakan memori kita secara pribadi, jadi pikiran itulah yang tergantung kepandaian kita memanage memori kita. Kapan dia perlu masuk, kita masukkan. Kapan kita stop, nggak usah dimasukin. Kalau sudah masuk, bagaimana kita mendelete semua itu, jangan sampai disimpan lagi di dalam memori. Dengan cara seperti ini, memaafkan itu berarti apapun sampah pengotor batin kita, tidak usah disimpan, langsung buang, biarkan mereka berlalu. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan memori kita tidak ada gudang sampah pembusuk pengotor di dalam gudang memori kita. Itulah yang dikatakan memaafkan secara mutlak. Kita dimanapun juga tidak ada siapapun yang bisa mengganggu dan mengotorin batin dan pikiran kita. Itulah tujuan Sang Buddha mengajak kita bersama-sama menjadi orang yang ahli di dalam menggunakan memori, ahli di dalam menggunakan telinga, ahli menggunakan cara berpikir kita, mengikuti berbagai macam cara yang telah diajarkan Sang Buddha. Itulah sesungguhnya kehebatan yang diajarkan kepada Sang Buddha supaya murid-murid Sang Buddha juga sehebat beliau, sehingga beliau tidak pernah menderita 45 tahun. Kita diharapkan ya sama-sama, ayolah jangan sampai menderita seperti yang pernah kita salah cara berpikir kita, itu yang membuat kita menderita. Sekarang perbaikin cara berpikir kita, ikutin cara Sang Buddha sehingga kita benar-benar memahami, mengikuti teknik-teknik yang step by step yang diajarkan Sang Buddha, dilaksanakan sungguh-sungguh. Oh, itu akan menjadi ahli di dalam tata kelola berpikir, ahli di dalam tata kelola cara menggunakan keenam indera kita dan memahami anatta, memahami memori mana yang perlu disimpan dan memori mana yang perlu langsung kita buang. Dengan sistem inilah yang dikatakan kita belajar ilmu Sang Buddha itu adalah teknologi seni menata semua yang ada di dalam diri kita dengan kepandaian, kebijaksanaan, pengertian, dan kecepatan di dalam yang tegas, benar, dan buang semua sampah. Otomatis memori kita akan lebih bersih, tidak ada beban, tidak ada pengotor. Di sanalah kita akan lebih bahagia. Ya, silakan mau tanya apa lagi? Bante, oh ini ada lagi Bante. Sebentar Bante, dari Bapak Heri lagi Bante.
Wandami Bante, bagaimana sebaiknya menyikapi tentang opini atau tentang pendapat? Sekarang zaman instan, orang gampang miskin. Apakah opini seperti ini akan mungkin terjadi, Bante? Dari Bapak Heri, Bante. Sebenarnya kita bisa harus tahu opini yang mengatakan orang itu gampang miskin itu sesungguhnya tidak seperti itu. Selama kita ada usaha, otomatis kita carilah dengan ilmu-ilmu yang sedang ada tersebar di YouTube. Misalkan kita sekarang tidak punya apa-apa. Lalu kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan dengan apa yang ada sekarang ini. Nah, dengan demikian kita cari, oh ternyata di rumah saya sudah tidak ada apa, ternyata kita itu punya lombok atau ada apa itu lombok itulah. Jadi dengan demikian, oh lombok ternyata ini bisa kita proses, ditanamlah bijinya itu nanti bisa tumbuh dalam waktu berapa minggu misalkan. Jadi dengan demikian kita mulai satu biji atau 10 biji ditanamlah di beberapa tempat. Dari situ otomatis nanti berbuah. Nah ini kita bisa ternyata dapat 1 kilo dalam waktu 2 minggu misalkan. Ya kita jual lah sekian. Jadi nanti dengan demikian otomatis. Dengan cara demikian ini ada apa lagi yang bisa kita kerjakan? Ya carilah di YouTube itu bagaimana kita bisa bercocok tanam untuk kesejahteraan kita. Di situ akan muncul apa yang bagus, harga yang bagus mana, dan apa yang bisa dikerjakan. Jadi dengan demikian ini ya kita kalau percaya bahwa saat ini adalah saatnya manusia banyak yang miskin, karena dia tidak pernah berpikir dan mencari way out-nya. Kalau kita bisa tahu bahwa ada way out yang bisa kita cari sesuai dengan kebutuhan kita, di sanalah yang dikatakan sesungguhnya tidak ada orang yang miskin selama mereka tahu caranya untuk mengatasi dan menemukan jalan keluarnya untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita bersama. Ya, cukup dimengerti. Ya, silakan lain lagi, silakan. Satu pertanyaan terakhir lagi ya, Bante. Boleh, silakan. Nah, untuk Bapak Heri yang masih bergabung di Zoom meeting ini, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oh, Bante ini ada salam sadu dari Pak Heri, Bante. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Bante, the last question, Bante. Menurut Bante atau pendapat Bante atau saran nasihat dari Bante, meditasi yang lebih efektif itu yang mana, Bante? Mengamati nafas atau mengamati badan, Bante? Ya, sekarang kan tadi sudah saya katakan bahwa sesungguhnya kalau kita perhatikan, kita ini harus memanfaatkan setiap detik. Setiap detik itulah penting, maka dari itulah yang dikatakan bagaimana kita punya pegangan dalam pikiran kita. Daripada kita pikiran itu tidak punya pegangan, tidak ada arah, tidak ada tujuannya. Kalau kita memperhatikan ke nafas, terkadang kita juga bisa lupa. Terkadang kalau kita memperhatikan ke badan ini otomatis itu kan khusus untuk para biku. Tetapi kalau kita sebagai umat awam atau biku sebenarnya juga bisa juga. Karena Ajahn Mun sendiri juga begitu. Dia cerita bahwa dulu dia itu meditasi dengan berbagai macam cara. Ternyata pikiran itu masih cepat, gesit, lincah, liar. Akhirnya dia punya keputusan, aku harus punya pegangan dengan mantap, hanya satu kata yang aku pegang terus-menerus, tidak pernah berhenti, yaitu mengucapkan Buddho. Kalau kita ucapkan Buddho, 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 setiap detik, setiap menit, setiap jam, waktu kita berjalan, duduk, berdiri, di mobil, setir mobil, naik sepeda motor, kerja, di toko, dimanapun juga kita sedang masak, ngepel, nyapu, juga ucapan Buddho, Buddho sambil mengerjakan tugas di dunia ini, batin dan pikiran kita selalu memancarkan Buddho,
Buddha itulah yang namanya meditasi yang sangat sederhana seperti ini, bagaikan seperti Bante-bante yang jalan selama 100 hari itu hanya mengucapkan Buddha, 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 Buddha selama tiap hari 15 jam dalam perjalanan itu, otomatis dia fokus dengan Buddha, dia selalu tenang, damai, dengan energi positif, otomatis. Disitulah yang dikatakan, memegang teguh dengan pikiran dengan Buddha itu akan lebih mantap, lebih kokoh, di mana ada pikiran Buddha setiap kali muncul, kita tahu, oh hari ini tadi aku dari rumah menuju ke kantor atau ke toko atau kemanapun pabrik kita. Selama dalam perjalanan Buddha, Buddha sampai di kantor, jadi kita tahu, oh dalam perjalanan itu aku sekarang sudah memiliki, tahu pikiranku ada Buddha setiap saat. Tetapi kalau sebaliknya kebanyakan dari rumah kita ke kantor atau ke toko, kita tidak tahu apa yang muncul dalam pikiran kita. Banyak yang dipikirkan itu namanya kita menggunakan pikiran kita dengan awicca, tidak tahu arah pikiran kita, tidak ada pegangan. Maka dari itu yang dikatakan Sang Buddha meminta kita pahamilah awicca itu membuat kita menderita. Pikiran kita kacau, gelisah, tidak tahu arahnya kemana, tetapi dengan adanya wicca, ini mampu memadamkan semua penderitaan, pikiran kita yang memusat dengan Buddha, disitulah tenang dan damai akan kita dapatkan. Di mana munculnya pikiran positif, itulah sumber kebahagiaan kita. Ini aja sebagai pedoman, kita pegang dengan sungguh-sungguh semuanya, laksanakan setiap saat, dimanapun juga, sambil kita nanti sebentar lagi tidur, rileks, santai, tidur, ucapkan Buddha, 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 seterusnya, tidur atau tidak tidur, terlelap atau tidak terlelap, masa bodoh. Yang penting aku sudah memanfaatkan aku untuk rileks, santai, hanya mengucapkan Buddha, memusat dengan Buddha. Akhirnya kita nanti terlelap, besok pagi kok lebih segar, lebih enak. Itulah yang dikatakan makanan batin kita membawa manfaat, kita tidur nyenyak, kehidupan kita lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Di sanalah kita memiliki kaya batin kita, dan mudah-mudahan kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan kita bisa meningkat dan bertambah. Kemiskinan tidak ada lagi selama kita ada kreativitas, ada keberanian untuk mencari data-data melalui YouTube, bagaimana kita melaksanakan yang ada di rumah kita supaya kita itu bisa menciptakan untuk menimbulkan kesejahteraan itu, dan kita lebih damai dengan Buddha setiap saat, kedamaian dan pemusatan dengan energi positif, itulah sumber bahagia kita muncul di dalam batin. Akhirnya kita semuanya kaya duniawi, kaya pula batinnya. Inilah jalan kebahagiaan bagi kita bersama. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas sharingnya tadi. Sudah membimbing latihan meditasi, kemudian kita sharing juga. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini, ya, baik yang bertanya secara langsung melalui kolom chat ataupun juga yang titip kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, ya. Berhubung waktu yang sudah semakin larut, maka saya akhiri sampai di sini untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bante, saya ucapkan atas kehadiran Bante untuk mengisi sesi Dhammasakaca online pada malam hari ini, sekaligus juga membimbing meditasi. Nah, sebelum kita tutup Bante, mohon sedikiranya Bante berkenan untuk memberikan closing statement pada malam hari ini Bante. Silakan Bante. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mulai saat ini dan seterusnya, gunakanlah mata kita untuk melihat apapun juga. Timbulkan keindahan dan selalu kejernihan yang masuk melalui mata. Kalau itu bisa terjadi, berarti kita sudah memiliki mata Buddha. Tetapi sebaliknya,
Bila mana kita menggunakan mata ini, melihat apapun juga, akhirnya mengotorin batin dan pikiran kita, itu membuat kita menderita. Itu namanya kita menggunakan mata kita dengan mata bodoh. Tidak tahu cara menggunakan mata sehingga kita menderita sendiri. Mana yang Anda pilih? Pasti semuanya memiliki. Untuk memiliki mata Buddha, apapun yang kita lihat, senang, gembira, dan bahagia, itulah yang selalu masuk dalam batin dan pikiran kita. Begitu juga, marilah kita bersama-sama belajar untuk menggunakan telinga kita. Telinga yang indah, telinga yang mendatangkan manfaat, telinga yang memberikan faedah yang sebanyak-banyaknya. Dengan telinga Buddha, apapun yang masuk itu berguna, bermanfaat, mampu membuat kita lebih tenang dan lebih damai. Di sanalah yang dikatakan telinga Buddha telah kita kembangkan sesuai dengan harapan Sang Buddha, mengharapkan semuanya pandai mengolah mata, telinga, dan pikiran kita. Demikian juga sama hidung, mulut, tubuh, dan pikiran juga sama seperti itu. Jadi janganlah menggunakan keenam indera ini dengan kebodohan. Karena kebodohan itulah sesungguhnya yang membuat kita semua menderita. Mulai saat ini dan seterusnya. Mulai saat ini dan seterusnya, gunakan pikiran kita. Setiap saat sensasi apapun yang muncul, munculkan kesadaran untuk menyaring semuanya yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang membuat kita menderita, buang semuanya. Yang masuk, yang jernih, yang hening, yang menyejukkan, masukkan semua itu ke dalam pikiran kita. Alangkah indahnya dengan pikiran dan keenam indera ini, dengan kekuatan Buddha seperti itu, sangat menyenangkan, penuh dengan keindahan, kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Itulah umat Buddha sejati memiliki kebahagiaan dimanapun juga. Semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas closing statement-nya pada malam hari ini. Ya, dengan demikian selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup Bante, mohon kembali Bante berkenan Bante untuk memimpin pelimpahan jasa. Ya, para pemirsa yang berbahagia, tadi mungkin ada yang datang ke wihara atau ke cetia, melakukan kebajikan dengan berdana, dan kita juga setelah mendengarkan dhamma, juga ikut meditasi, berdiskusi, berdialog. Ini semua termasuk hal-hal positif yang telah kita jalankan. Maka dari itu energi positif apapun yang telah kita lakukan ini memiliki kekuatan yang super dahsyat. Maka kita bisa arahkan sesuai dengan niat kita. Semoga kekuatan-kekuatan positif ini menjadi sarana yang mampu mendorong kita semua untuk bisa mempercepat proses bebas dari semua masalah, bebas dari semua penderitaan kita, dan menemukan hakikat kebahagiaan yang hakiki. Demikian juga harapan kita kepada semua para leluhur kita, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Bila mana kita ada kesalahan terhadap mereka, semoga mereka memaafkan semua kesalahan kami dan bisa menerima semua jasa-jasa kebajikan ini sehingga mereka bisa ikut berbahagia. Termasuk semua makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, di pabrik, maupun di sawah, bahkan di tanah yang kita miliki. Semoga semua makhluk di sana ikut bersuka cita dengan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan. Mari kita pancarkan. Ya thawari wahapura paripurenti sakharang ewang mewang ito dinang petanang upakapati. Icitang patitang tumhang ki pamewasami jatu sabe purenti sangkapa. Jando panaraso ya tamani choti raso ya to sabiti ya vivacanto sabaro koinasato mate bawat wantarayo suki dikayu ko pawa abhiwadhana silisani camudha pacaino cattaro dhammawadhanti ayu wano sukang phalang
So ataladho sukito wirulo buddhasassane arogho sukito hohi sahasabenyatibi sa ataladha sukita wirula buddhasassane arogha sukita hohi sahasabenyatibi te ataladha sukita wirula buddhasassane arogha sukita hota sahasabeniatibi bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavina sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavina sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabasangkhano bhavina sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas pimpinan blessing Parita Bante, pelimpahan jasa pada malam hari ini. Ya Bante, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Dhamma Sakaca Online season ke-7 episode ke-9 pada malam hari ini, hari Senin tanggal 9 Februari tahun 2026, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama berlatih meditasi yang dibimbing oleh Bante Dhamma Wicayo Mahatera. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Bante atas kesempatannya, atas berkenannya, kehadirannya pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan berikutnya Bante. Terima kasih. Oke, selamat Terima tidur kasih. semuanya. Sukihotu tercapai yang dicita-citakan ya. Sekian, terima kasih. Good luck semuanya. Terima kasih Bante. Sadu. Bante mohon izin saya lanjutkan acara sebentar Bante sebagai penutup. Monggo Bante. dipersilakan, silakan, Ya. silakan. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, demikianlah tadi acara kita bersama Bante Dhamma Wicayo Mahatera, di mana pada malam hari ini kita berlatih meditasi bersama, kemudian kita sharing Dhamma juga, kemudian kita juga melakukan pelimpahan jasa. Ya, sudah banyak sekali kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, sebelum saya akhiri acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini, izinkan saya selaku panitia untuk menyampaikan beberapa informasi dari KBTI, Keresidenan Besuki. Saya persilakan beberapa informasi pengumuman yang bisa disampaikan. Ya, demikianlah beberapa informasi yang disampaikan oleh KBTI Keresidenan Besuki. Sebelum saya tutup, izinkan saya kembali untuk memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddha
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas partisipasi kehadiran Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, baik yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ataupun juga yang bergabung melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Ya demikianlah acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini, season ke-7 episode ke-9, hari Senin tanggal 9 Februari tahun 2026. Saya Yeni Siwali, undur diri, sampai jumpa pada acara Dhamma Sakaca Online berikutnya. Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya.